Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang berkati hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam kebaktian kita minggu ini yang tertulis dalam Surat Rasul Paulus kepada Jemaat Efesus pasal 5 dimulai dari ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14. Efesus 5 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakannya untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikian firman Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian Namanginang. Kita pada minggu ini memasuki Minggu Letare, yang artinya bersuka cita, dengan topik minggu kita yaitu berperilaku sebagai anak-anak terang, di mana kita mau diajak melalui minggu itu semakin dalam merenungkan betapa beratnya, betapa suramnya penderitaan yang dialami, yang harus dipikul oleh Yesus Kristus untuk pada akhirnya membawa sukacita kepada kita, kepada manusia, kepada setiap orang-orang yang mau percaya, dan terlebih bagi kita hingga saat ini. Kita mau diajak lebih mendalami bahwa di dalam Yesus Kristus, di dalam penderitaannya, kita dilayakkan, kita dimampukan pada akhirnya untuk bersuka cita oleh karena Yesus itu yang mati itu, dosa kita telah dihapuskan, kehidupan kita yang lama telah dibaharui, kegelapan yang dulu merajai setiap kehidupan umat manusia telah disingkap oleh terang yang dari Kristus itu. Kita mau diajak untuk bersuka cita, marlas niroha untuk karya Tuhan yang sungguh besar tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah dasar yang hendak disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Efesus ketika dia menyuarakan atau menuliskan, mengingatkan, menasehati jemaat Efesus agar mau kembali mengingat siapa mereka sebelumnya, agar mau merenungkan bagaimana beratnya, bagaimana jeleknya, buruknya kesalahan ketika seseorang masih hidup di dalam kegelapan. Namun karena Yesus Kristus, jemaat Efesus itu mau diingatkan bahwa sekarang
Kamu bukan lagi hidup di dalam kegelapan. Sekarang kamu tidak lagi dikuasai oleh kegelapan, tirai-tirai kegelapan itu. Tetapi oleh karena Kristus, sadarlah, banggalah, terimalah cahaya Kristus itu menyinari engkau, menyinari hidupmu, yang pada akhirnya kamu sendiri dapat membuahkan kebaikan, kebenaran, keadilan setelah diterangi oleh kasih Kristus. Karena dengan jelas, dengan tegas, tidak mungkin kebenaran, kebaikan, dan keadilan itu dapat dibuahkan oleh orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Tidak mungkin seseorang itu dapat menghasilkan kebenaran, keadilan jika dirinya masih dikuasai oleh tabir-tabir kegelapan. Tidak mungkin. Sehingga Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus agar sadar, terimalah, dan tetaplah hidup di dalam terang Kristus itu. Yang pada akhirnya jemaat itu juga diarahkan setelah menerima terang Kristus itu, kita diajak untuk terus menguji, meneliti, yang artinya berusaha terus mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena sekalipun Tuhan telah memberikan kebenaran, memberikan terangnya, yang mengisi, menerangi hati dan pikiran kita, yang mengajak kita pada akhirnya mengosongkan keinginan-keinginan daging kita, keinginan-keinginan tubuh kita, diajak mengosongkan itu. Dan setelah kosong, kita diajak dengan terang Kristus untuk mau selalu menguji, meneliti, berusaha mendalami setiap firman Tuhan, setiap perbuatan Tuhan, setiap kasih Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup jemaat pada mula-mula itu. Yang sampai pada kehidupan praktis hidup masing-masing, yang sampai kepada kebiasaan, yang sampai kepada perilaku hidup sehari-hari, jauh dari kehidupan pola hidup yang kegelapan. Yang bahkan dengan tegas Paulus mengatakan dalam nats kita tadi, bahkan untuk menyebutkan hal yang gelap itu saja, menyebutkan, membicarakan hal itu, hal-hal yang kegelapan itu di tempat-tempat tersembunyi sekalipun adalah hal yang memalukan. Dan jemaat Efesus diingatkan untuk bangunlah. Bukan dikatakan bahwa hiduplah, yang tadinya mati harus hidup, tetapi Paulus mengingatkan bangunlah, hehema, yang tidur, dan bangkitlah di antara orang mati, karena Kristus bercahaya di atas kamu. Dan itu tetap yang menjadi modal utama, dasar utama keberimanan kita, baik dari jemaat Efesus pada masa dulu hingga pada masa ini jemaat Kristen, jemaat Kristus, umat Allah yang telah dibangkitkan, yang telah dibangunkan dari kegelapan itu untuk mau terus menyadari dan berbangga hati hidup sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam terang itu sama saja artinya hidup dalam kasih Yesus Kristus yang selalu memberi terang. Yang dimana kita juga harus menyadari bahwa sekalipun kita masih hidup di tengah-tengah dunia, sekalipun kita hidup dalam terang Kristus, kita masih hidup di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah keinginan, yang kita sadar betul bahwa banyak ada kegelapan-kegelapan, tantangan-tantangan, cobaan-cobaan, dan bisikan-bisikan gelap yang memang masih ada. Dan kita pun tidak tahu sampai kapan kegelapan di dunia ini boleh berakhir. Namun kita tahu pasti Yesus yang telah membawa terang itu akan kembali pada kedatangannya kedua kalinya.
dan sempurnalah janji terang yang dia sampaikan itu. Kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita hidup di tengah-tengah bahkan godaan iblis yang kita sadari bahwa yang namanya iblis, yang namanya cobaan, yang namanya hawa nafsu dunia ini tidak akan suka melihat anak-anak terang itu, bahkan kita yang berusaha hidup selalu dalam terang Kristus tidak akan suka melihat kita hidup dalam terang. Itu sebabnya jika orang bertanya, kok susah sih Amang untuk menjadi seorang yang setia, susah menjadi orang yang betul-betul beriman. Jika orang bertanya demikian, tentu jawabannya ya, karena memang semakin kita berusaha hidup dalam terang Tuhan, maka semakin kuat juga godaan, cobaan, bahkan bisikan-bisikan kegelapan yang berusaha membuka selalu tabir kegelapan itu dalam hati kita. Itu akan selalu menjadi tantangan kita. Dia selalu berusaha menggelapkan hati pikiran kita. Dia selalu berusaha menutupi hati kita, pikiran kita yang sudah sebelumnya kita berikan kepada Yesus, yang sudah sebelumnya Yesus berikan terangnya agar menjadi terbuka semua. Tetapi memang demikianlah cara kerja dari si iblis itu, cobaan itu atau gelap itu yang pasti akan selalu berusaha untuk menggelapkan. Bahkan tidak menggelapkan atau mungkin berusaha membuat tirai dalam hati kita agar cahaya sinar Allah itu susah masuk menyinari hati kita. Dan contohnya dan alat yang dia pakai tentu bisa beragam. Bisa saja ego kita. Kita tahu bahwa berdamai itu adalah perbuatan anak-anak terang. Tetapi pasti saja berusaha si iblis untuk menutup hati, menutup terang itu dengan berkata, untuk apa? Kau sudah disakiti. Kau sudah menerima sakitnya dari kawanmu. Untuk apa? Dan bahkan iblis pasti berkata, berusaha menutup hati kita, balas. Bukan, jangan berikan terang kepadanya, jangan berikan maaf kepadanya, jangan berikan kedamaian kepadanya. Tetapi karena ego, emosi, amarah yang iblis manfaatkan, yang kegelapan itu manfaatkan untuk menutupi hati kita, pikiran kita, jiwa kita yang telah Tuhan terangi. Dan itu akan selalu menjadi tantangan kita, dan kita diajak untuk mau berusaha melawan itu. Kita mau diajak berusaha untuk mau selalu menegakkan, meneguhkan hati kita, pikiran kita, iman kita, bahwa hidup kita ini adalah anak-anak terang, bahwa hidup kita ini adalah anak-anak Kristus yang mau tidak mau, suka tidak suka, dan memang dengan kesadaran penuh pada akhirnya kita mau membiasakan hidup kita untuk menguji, meneliti, mau membiasakan hidup kita untuk hidup dalam terang itu sendiri. Jangan sampai pada akhirnya karena godaan si iblis, godaan kegelapan menjadi hal yang canggung untuk hidup dalam terang. Padahal yang namanya kehidupan sangat membutuhkan yang namanya cahaya. Kan begitu hukum alam yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan kita sebagai manusia, tumbuh-tumbuhan, atau apapun ciptakan Tuhan membutuhkan cahaya untuk hidup. Dan itu sudah menjadi habitat kita, kebiasaan kita, dan itu sudah menjadi kebutuhan kita. Namun karena kebiasaan yang hidup dalam gelap menjadi canggung hidup dalam terang. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang
sedikit banyak kita juga mungkin mengetahui fenomena yang terjadi atau mungkin kita pernah hidup di dalamnya. Kita sama-sama tahu bahwa sifat terang dan anak-anak terang itu adalah mau berani mengakui kebenaran. Tetapi ada kondisi orang yang malu dan bahkan canggung mengatakan kebenaran dan lebih bersemangat mengatakan kebohongan. Ada kondisi di mana sifat-sifat anak terang hidup di dalam tata krama sopan santun yang baik, tetapi canggung dia melakukan itu dan lebih nyaman untuk hidup jauh dari tata krama. Kita tahu, sama-sama tahu, dan kita juga ditanamkan bahwa hidup sebagai anak-anak terang itu adalah untuk berkata jujur, tetapi sulit berkata jujur dan lebih mudah berkata bohong. Kita tahu hidup sebagai anak-anak terang dari penampilan, dari cara berbicara yang baik, yang teratur, tapi merasa canggung untuk berpenampilan baik, lebih bangga berpenampilan. Kalau zaman sekarang yang urakan lah, yang karuan lah, kan mau kan keadaan seperti itu. Kalau disuruh berpakaian rapi, kayak risih. Tetapi kalau disuruh berpakaian yang sobek-sobek, yang banyak tempelan, padahal ada pakaian yang bagus, padahal ada pakaian yang rapi, tapi merasa risih dengan hal itu. Menjadi terbalik. Kita tahu sama-sama bahwa berbicara lembut, berbicara baik itu adalah buah dari anak-anak terang. Tetapi dia lebih pede berbicara kasar. Bahkan sempat saya ajarkan kepada anak-anak CD, dan memang karena kebetulan masih rata-rata kaula muda di sini, dan bahkan ada sekarang fenomena untuk berkata kasar, tetapi diperhalus kata kasarnya. Contoh, ada pola di dok suratnya, tapi sian huruf ANJING nama hewan, tetapi diganti dengan ANJRIT. Kan itu bahasa halusnya, Mang. Kalau saya dengar, kenapa kau berkata demikian? Itu kan bahasa halusnya. Gak ada berkata halus seperti itu, mengubah, berbicara kasar. Kan begitu? Atau bahkan menjadi lebih lumrah, menjadi bahasa persahabatan, menjadi bahasa pergaulan. Yang membiasakan diri hidup dengan bahasa, yang membiasakan diri hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang jauh dari firman Allah, yang membiasakan diri hidup dengan berbicara hal yang memalukan. Yang memang pada dasarnya Tuhan, firman Tuhan pada saat ini ingin menegaskan kepada kita agar kita tunjukkan sebagai buah dari karya Yesus Kristus dengan sukacita. Kita hidup di dalam karya terang itu sendiri yang tidak risih dengan terang itu. Oh, kadang songoni ngapain liku dihagula pun dia berisih tunat orang. Orang kalau sudah kelamaan tempat gelap menjadi risih di tempat terang. Jangan sampai seperti itu. Kan begitu kan? Nggak peliliku udah kelamaan tempat gelap menjadi risih di tempat yang terang, menjadi risih kena sinar, dan menjadi hal yang dibenci itu, sinar itu. Kita mau diajak jangan sampai seperti itu. Kita mau diajak agar tetap hidup dalam terang yang mau kita biasakan dengan segala macam bentuk etika Kristen, etika iman, bahkan dengan norma-norma yang berlaku sebagaimana kita hidup sebagai, kalau kita katakan kita orang Batak berbudaya, dengan norma-norma yang berlaku sebagai Batak Kristen yang jelas, yang terang di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi nggak sama dengan dunia ini.
Kalau orang udah hobi mencuri, ya kita nggak jadi ikut-ikutan mencuri. Kalau orang sudah kebiasaan berbicara kasar, ya kita nggak ikut-ikutan berbicara kasar. Kalau orang sudah kalau dunia pergaulan, dunia kehidupan di luar sana sudah terbiasa dengan berpakaian yang tidak teratur, ya kita tidak ikut-ikutan dengan kebiasaan berpakaian yang tidak teratur. Dan bahkan upo samu seolo si patah satu gereja pe pahiana dang ture tok kami. Alai puji Tuhan, kita hingga saat ini sekalipun di kota yang cukup maju ini, kita juga tidak mengikuti cara hidup yang ditunjukkan negara-negara maju sana. Di dalam norma, di dalam keteraturan, dan bangga sebagai anak-anak terang. Bukan menjadi risih, bukan menjadi meniadakan, tetapi bangga sebagai anak-anak Tuhan. Di mana sikap bangga itu kita lakukan karena kita sadar betul Yesus Kristus yang telah mati itu, Yesus Kristus yang telah harus disalibkan itu dan bangkit itu memang hendak menerangi kehidupan kita, memang telah menghapus, membersihkan, memurnikan, memberi cahaya kepada kehidupan kita yang dulu dalam gelap, sehingga dengan bangga, dengan berbesar hati kita berkarya hanya untuk menunjukkan cahaya dari terang Allah itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya tentu berperilaku sebagai anak-anak terang ini bukan pekerjaan semudah membalikkan telapak tangan. Sehingga saya katakan keselamatan dari Allah, dari Yesus Kristus itu memang sungguh murah didapat. Tetapi sebagai orang Kristen itu bukanlah hal yang murahan. Sehingga ketika kita melihat hidup kita sudah diangkat sebagai anak-anak terang, kita mau berusaha. Kita mau hidup di dalam proses itu. Punang kotik-kotik medeli. Jangan sedikit-sedikit menggerutu. Jangan sedikit-sedikit, apa ini Tuhan? Wow Tuhan. Naik hodo sobok kuali gudang ke persoalan. Tahu. Tetapi mau setia di dalam proses. Mau setia mengikuti jalan Tuhan itu. Mau setia untuk dibentuk. Mau setia di dalam disiplin iman yang baik. Mau setia membiasakan diri memiliki hubungan spiritualitas yang baik dengan terang itu. Alani ikut pas somal-somal do dinatorangi. Harus membiasakan diri hidup di dalam terang Kristus itu. Harus membiasakan diri hidup dalam peribadahan bersama dengan Kristus itu sendiri. Harus membiasakan diri hidup di dalam firman yang terang itu sendiri. Harus memang membiasakan diri, mengusahakan diri. Jadi bukan orang lain yang terlebih dahulu mengusahakan apa yang terang untuk kita. Cukup Kristus yang sudah mengusahakannya bagi kita. Dan kita terima itu, dan dari diri kita sendiri mau mengusahakan dengan sungguh-sungguh. Karena kita tahu begitu berharganya Yesus Kristus, begitu berharganya status kita sebagai anak-anak terang itu, begitu berharganya kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya itu, sehingga kita dalam kondisi apapun, dalam tantangan apapun, tidak mau dan tidak akan menurunkan standar kita sebagai anak-anak terang. Jangan mau menjadi anak-anak yang setengah terang, itu yang dokono di siate. Memang menjadi anak-anak terang, itu yang Tuhan katakan. Kita diangkat menjadi anak terang, jangan mau menjadi setengah anak terang atau setengah status anak. Tidak. Kita diangkat menjadi anak terang yang begitu berharga di hadapannya. Dan itu juga lah pada akhirnya
yang memampukan kita untuk berbicara kebenaran, berbicara kasih, melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Itu juga yang memampukan kita untuk berdamai. Itu juga yang memampukan kita untuk setia. Itu juga yang memampukan kita selalu hidup di dalam manusia baru, manusia terang yang mau selalu di setiap hari baru yang Tuhan berikan. Di setiap cahaya hari baru yang masih Tuhan berikan. Kita mau menerima firman Tuhan, kita mau menerima cahaya itu dengan hati yang selalu terbuka. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini kita diajak untuk mau selalu menyadari dan berbangga kita sebagai anak-anak terang yang diajak mau membawa terang yang Tuhan berikan itu ke dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Diajak kita untuk membiasakan hidup kita sebagai anak-anak terang. Dan itulah yang menjadi buah sukacita kita atas kasih Kristus itu yang selalu kita persembahkan di hadapan Tuhan di atas dari setiap apapun materi persembahan yang kita berikan. Kiranya hidup kita selalu dalam terang Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang dalam roh-Mu hingga saat ini menyinari, menerangi hati dan pikiran kami, menyertai kami sehingga kami boleh kembali berkumpul di rumah-Mu ini dalam terang kasih-Mu, dalam terang firman-Mu, dan melalui anak-Mu Yesus Kristus Engkau angkat kami, Engkau mampukan kami, Engkau layakkan kami hidup sebagai anak-anak terang di hadapan-Mu. Ya Tuhan, tentu pemberian-Mu itu tidak sekedar hendak kami dengar, tetapi akan hendak selalu kami laksanakan, lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di tengah-tengah kehidupan pergaulan kami, di tengah-tengah kehidupan pekerjaan kami, di tengah-tengah kehidupan sekolah, kuliah. Dan lebih pertama lagi kami lakukan di tengah-tengah kehidupan keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Sehingga kehidupan kami yang Engkau tebus boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, membuahkan kasih, kebaikan, keadilan, jadi buah yang wangi bagi orang-orang di sekitar kami, bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau, dan menjadi sukacita pula bagi kami di dalam menjalani setiap cobaan, tantangan, godaan yang boleh datang, yang Kau izinkan datang dalam hidup kami ya Tuhan. Oleh karena itu, kami mau memohon kepada-Mu ya Tuhan, agar kasih-Mu jugalah, terang-Mu jugalah yang selalu kami rindukan di setiap hari yang Kau berikan. Dan firman-Mu jugalah yang menjadi sumber terang kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kasih-Mu jugalah yang menjadi kekuatan yang selalu baru bagi kami di dalam melawan godaan-godaan si jahat yang boleh, yang mungkin datang ke tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, kami sadar, kami tahu, dan Engkau juga tahu kehidupan kami yang mungkin penuh dengan pergumulan, kesulitan, atau mungkin sekarang kami datang ke hadapan-Mu dengan membawa segala macam bentuk kesulitan dan pergumulan atau sakit penyakit yang mungkin ada dalam hidup kami, dalam tubuh kami ini. Kami mohon ya Tuhan, Tuhan jugalah yang memberikan jawaban, yang memberikan jalan,
membantu setiap kesulitan pergumulan yang boleh ada di tengah-tengah jemaatmu, yang memberikan penyembuhan bagi setiap jemaatmu yang dalam kondisi sakit. Terlebih bagi setiap jemaatmu, dan kami baca di warta gerejamu Tuhan, baik itu yang dirawat di rumah masing-masing ataupun yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit ya Tuhan. Tuhanlah yang berkati setiap obat, makanan, minuman, para medis, rumah sakit, dan juga setiap tangan keluarga yang merawat setiap jemaatmu, sehingga mereka boleh semakin cepat pulih, sembuh, boleh beribadah, boleh bersuka cita dalam keadaan sehat memuji nama Tuhan. Tuhan, Engkau juga tahu setiap impian, cita-cita yang Engkau perkenankan ada di dalam setiap kehidupan setiap jemaatmu, baik juga dalam setiap kehidupan anak-anak gerejamu ini ya Tuhan. Cita-cita di tengah-tengah persekolahan mereka, perkuliahan, cita-cita dalam pekerjaan mereka, ataupun impian untuk kehidupan yang lebih baik, yang lebih maju untuk hari depan ini ya Tuhan. Ajari setiap anak-anakmu selalu setia di dalam proses untuk membiasakan kehidupan yang selalu takut akan Engkau. Sehingga ya Tuhan, setiap cita-cita yang tergapai dari kehendak-Mu boleh mereka terima dengan sukacita dan menjadi berkat setiap impian cita-cita tersebut dalam hidup kami, hidup anak-anak-Mu, dan menjadi berkat pula di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun ada hambatan, tantangan, Tuhan jugalah yang membantu setiap jemaat-Mu, anak-anak-Mu dalam menggapai impian cita-cita mereka. Apa yang menjadi kebutuhan hidup, kebutuhan pendidikan, kebutuhan pekerjaan, Tuhan tengah-tengah keluarga, rumah tangga, Tuhanlah yang mencukupkan. Sehingga kehidupan boleh berjalan dengan baik dalam proses yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan menjadi sumber sukacita pula untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Ya Allah Bapa kami juga berdoa untuk negara kami, negara Indonesia. Tuhanlah yang melindungi menyertai setiap pemimpin kami. Dan kami juga turut mendoakan untuk setiap negara-negara yang ada di dunia ini. Terlebih bagi setiap negara yang saat ini sedang bertikai. Tuhanlah yang mendamaikan, membuka hati setiap pemimpin-pemimpin negara, baik itu pemimpin negara kami, negara Indonesia, ataupun pemimpin negara yang sedang bertikai, agar perang boleh selesai, berhenti, dan berdamai ya Tuhan. Karena kami tahu kedamaian itulah yang boleh mengembalikan keseimbangan, elektabilitas, ekonomi global, ataupun juga ekonomi tengah-tengah negara kami ini. Ya Allah Bapa, kami jauhkan dari segala macam bentuk ide-ide provokator, ide-ide iblis yang hendak merusak, baik itu di negara kami ataupun tengah-tengah dunia ini yang sedang bertikai, sehingga semakin cepat pulih, semakin cepat berdamai. Dan kami pun boleh dalam keadaan damai menyaksikan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Yalah Bapa kami, sebentar juga kami akan kembali, setiap jemaat-Mu kembali ke rumah, ke tempat, ke aktivitas mereka masing-masing. Tuhanlah yang menyertai, menjauhkan dari segala mara bahaya, dan setiap aktivitas pekerjaan yang Tuhan kehendaki, baik itu di hari yang akan datang, hari ini, untuk dikerjakan, boleh menjadi berkat, menjadi sukacita yang dikerjakan dengan baik oleh setiap jemaat-Mu. Lindungi dan sertai setiap jemaat-Mu ini. Ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan hidup kami, tubuh kami, jiwa kami, dan raga kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.